little bit more. Let's wait upon Him. Holy Spirit, come and fall afresh on us. Every single one of us, oh God. Thank you. Thank you for your love, for your joy, for your peace that surpasses all understanding, oh God. Love you. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you. That's right. Come on, baby, worship you, God. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace. You are the peace that guides my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, for there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart, shall we worship you? It's unto you, Lord, to you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Jesus, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You know, this morning, as you come to the house of God, maybe you're really struggling with worries and stress and going through a crisis. There are needs in your life. I want to encourage you. This week, I've been meditating on one verse, Romans chapter 16. And it says that the God of peace will crush the devil under your feet shortly. You know, the peace of God that surpasses all understanding. You know, fear can cause you to, fear is attractive, it's magnetic.
If you're afraid you're gonna get sick, you're afraid you're gonna die young, you're afraid that you're gonna be poor, and you're not gonna get out of debt, you're gonna attract that which you're fearful of. But if you have faith, whatever you believe, Jesus says all things are possible to him that believe. You give the Lord a big hand. Hallelujah. Hallelujah. Why don't we sing it from the first stanza one more time? I want you to lift up all your needs before God. Give him all your burdens this morning. You are the peace. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. Oh, there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart, this morning, you need help from God, you need a miracle from the Lord, either financially, physically, in a family, in a relationship. Why don't this morning we just lift up both of our hands and talk to God in tongues right now? That's right, those of you that recently got filled in the Holy Spirit, just begin to talk in tongues. Lord, we pray for healing. Lord, we pray for deliverance. Lord, we pray you set us free from fear and worries. Give us a miracle in our finances, in our career, in our marriage, in our relationships. Let there be healing in Jesus' name. In Jesus' name. Let there be breakthrough. Let there be freedom. Let there be miracles, oh God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam
saudara, selamat bergabung kembali di ibadah raya online GBI Rayon 13 Cabang Mandiri Curug. Ibadah dilakukan 2 kali. Ibadah yang pertama dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan ibadah yang kedua secara onsite atau tatap muka pada pukul 10 pagi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut kegiatan gereja selama sepekan ini. Doa fajar dilakukan setiap hari Minggu, Rabu, dan Jumat pada pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Kul umum pada hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam di gereja. Dan kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat bersukacita bersama di dalam kul umum ini. Bagi setiap anggota PAW, baik musik, WL, singer, multimedia, dan penari, pada hari Rabu akan diadakan fellowship di gereja pada pukul 19.30 atau setengah 8 malam. Doa pengurapan setiap hari Kamis pukul 19 atau jam 7 malam di gereja. Doa pengurapan ini wajib bagi setiap para pengerja. Dan kami juga mengundang setiap jemaat untuk dapat hadir di dalam doa pengurapan ini. Latihan musik untuk persiapan ibadah dilakukan setiap hari Jumat pada pukul 19 atau jam 7 malam. Dan bagi saudara-saudari yang rindu untuk dapat bergabung dalam tim PAW ini, dapat menghubungi sekretariat. Dan pada pukul 20 atau jam 8 malam juga diadakan doa keliling. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdoa dan memberkati kota ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti doa keliling ini, dapat berkumpul di sekretariat gereja. Doa puasa bersama GBI Rayon 13 Bengkulu dilakukan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Dan pada malam harinya, kami mengajak setiap generasi muda untuk dapat hadir dalam kul youth yang diadakan di gereja pada pukul 19 malam. Setiap kegiatan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom, linknya akan di-share di grup WA Info GBI Curug. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, jangan lupa untuk mengikuti fanspage Facebook GBI Curug, Instagram GBI Curug, dan YouTube channel GBI Curug. Jangan lupa like dan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa dan lainnya, dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Persembahan umum, persepuluhan, dan ucapan syukur dapat juga diberikan atau ditransfer melalui rekening BCA di nomor 189-033-8832 atas nama Kenny Stephen. Itu saja pengumuman di minggu ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis, sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini, dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua, dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib, dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Inilah amanat agung Tuhan Yesus menurut Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Haleluya Yesus. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Syikaralabakaya syikaralabaya shande Jesus. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami Bapa. Kasih setiamu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh ada kembali dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, setiap kami hari ini Bapa akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Membawa penyembahan kami, membawa persembahan kami hanya untuk Engkau Yesus. Berikan kami roh-Mu Tuhan, berikan kami api-Mu Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan datang dengan segenap hati kami untuk menyenangkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shikara batakara labaya she Jesus. Haleluya Yesus. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan, selain dengan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih sungguh lagi kita datang. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, amin Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin Tuhan, selalu bersyukur. Biarkan setiap kami bersyukur kepada-Mu Yesus, yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sekiara labata kara labaya Jesus. Sekiara labata kara labaya shikara labaya Jesus. Hinara labaya shandra, hinara labaya se. Sekiara labakara labara 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 labaya shikara labaya Jesus. Hinara labata kara labaya shandra Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik. Kami naikkan syukur padamu. Oh Yesus, hinara labaya shande, hinara labaya shande. Hinara labaya shande, hinara labaya shiramo, hinara labaya se.
Mari jemaat yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Biar setiap kami bersyukur senantiasa kepadamu Bapa yang setia. Sebab Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur. Yes, Lord. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku
supaya jemaat Tuhan merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih lagi kita katakan, sudah berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan Tuhan Yesus baik, boleh sama-sama kita nyanyikan bahwa Yesus baik bagimu dan Yesus baik bagiku. Amin. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Boleh angkat jempolnya yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kau baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi katakan, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik bagi kita, amin. Amin. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Hari lepas hari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Terlalu banyak yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami Bapa. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan? Hanya dengan hidup kami. Hanya dengan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku tetap cinta
bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Yesus, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, amin Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa yang setia, yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang setia dalam kehidupan kami, senantiasa menolong dan menjaga kehidupan kami sampai pada saat ini Bapa. Kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini, telah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kami Tuhan, itu karena kasih-Mu yang mengalir atas kehidupan kami pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja atas kami pada saat ini Bapa. Engkau mengurapi kami Tuhan hari ini lewat firman-Mu Tuhan. Dan serahkan hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu pada saat ini Bapa, yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya berserah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Berkati mulut hamba-Mu Tuhan. Berikan perkataan, taruhkan perkataan daripada-Mu menjadi Tuhan perkataan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, pada saat ini kembali saya bisa naik mimbar. Itu bukan karena mungkin kepintaran saya ataupun keahlian saya, tapi ini yang menjadi kasih karunia yang bisa rasakan. Ya, Tuhan boleh memilih saya berbicara di tempat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Semoga kita boleh diberkati lewat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Langsung aja Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita buka dalam Tawarit 2 ayat 1. 2 Tawarit 1
ayat 1 sampai 12 Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini dikatakan doa Salomo memohon hikmat. 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 12. Mungkin agak panjang firman Tuhan ini saudara yang kasih Tuhan. Biar agak lebih panjang, banyak berkatnya bagi kita. Amin. Sudah dapat kita semua? 2 Tawarik 1 ayat 1 sampai 12. Mari sama-sama kita membaca 1, 2 ya. Doa Salomo memohon hikmat. Ayat 1. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja, dalam menyertai dia dan menjadikan kuasanya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin disuruh, yakni para puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkan bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mesbah tembaga yang di kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat mengeluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapa yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atas nama merajakan engkau, maka kebijakan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak ada pada raja-raja sesudah engkau. Demikian firman Tuhan ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita mungkin sudah sering kita mendengar sebagaimana Raja Salomo, seorang raja yang memang diberkati Tuhan. Tidak ada seperti Raja Salomo dalam kerajaan yang dituliskan dalam Alkitab. Itu kerajaan yang sungguh sangat luar biasa, diberkati Tuhan, atau berkatnya berlimpah-limpah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sesudah ayahnya meninggal, itu Raja Daud digantikan itu dengan anaknya Salomo, itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau bisa kita melihat di sini bagaimana kehidupan Salomo, dia benar-benar dikatakan di ayat 2 di sini, Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua para pemimpin seluruh Israel, yakni para kepala puak, mengajak seluruh pembesar-pembesar bangsa Israel pada saat itu saudara yang kasih Tuhan, itu keluar dari kenyamanan mereka. Kalau bisa kita bayangkan bagaimana seorang raja Salomo yang dia baru raja
baru diangkat raja. Mungkin dia tuh ya masih senang-senangnya di istana mungkin, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin masih senang-senangnya dia merasakan bagaimana enaknya diam di istana, megah gitu. Tetapi kehidupan Salomo bukan demikian, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di sini dia mau keluar karena dia tahu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memimpin bangsa itu bukan gampang. Ataupun dia telah berpikir di sini bagaimana membawa bangsa ini untuk ke kemudian hari, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dia meninggalkan, saya katakan tadi, kemewahannya, kemegahannya di istana. Dia berangkat membawa seluruh kepala-kepala, membawa seluruh hakim yang ada di Yerusalem, bahkan seluruh jemaat yang ada di sana, untuk mencari bukit pengorbanannya Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan. Telah kita baca tadi, saudara yang kasih Tuhan, lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, coba kita bayangkan lagi, dia pergi ke bukit pengorbanan itu ke bukit. Kalau kita bayangkan bukit itu sudah jauh, mungkin di gunung. Dikatakan juga di bawahnya di padang gurun. Padang gurun berarti ada jalan-jalan yang terjal di sana, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena tahu Salomo akan mencari Tuhan di sana, akan bertemu Tuhan di sana, akan memberi petunjuk, akan meminta petunjuk di sana, saudara yang kasih Tuhan. Selanjutnya dikatakan di sini, sehingga dia bertemu sampai dia di bukit pengorbanan Tuhan di sana, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang terjadi di ayat 6? Sesudah dia bertemu di bukit pengorbanan itu, dia mempersiapkan persembahannya di hadapan Tuhan di sana. Itu mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan pertemuan itu, yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. 1000 korban dibawa Salomo, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Itu kalau kita bisa juga masuk dalam pemikiran kita, bayangkan untuk apa dia mengorbankan sampai 1000. Kalau mungkin sapi 1000 sapi, ataupun lembu mungkin 1000 lembu, alangkah banyaknya. Kalau sekarang mungkin kalau kali 10 juta, wah berapa jumlahnya untuk kali 1000? Nolnya udah banyak kali, tidak dihitung lagi. Tapi itulah Salomo, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuhan, bagaimana dia bisa berhadapan dengan Tuhan, sehingga benar-benar Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, terjadi pertemuan dia sama Tuhan. Di ayat 7 dikatakan, pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Wow, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Itu Raja Salomo, Bapak Ibu saudara yang kasih. Sehingga kita lanjutkan. Akhirnya di ayat 10 dikatakan di sini, Salomo berkata, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatku yang besar itu, yang besar ini? Salomo meminta hikmat dan pengertian. Kok tidak minta harta dia? Kok tidak minta kekayaan? Kok tidak minta umur panjang? Itu pikirannya Tuhan. Kalau kita sudah baca tadi, saudara yang kasih Tuhan, dia meminta hikmat. Jadi hari-hari ini juga, mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita memang harus cerdas memikirkan hari-hari ke depan kita, hidup kita ini bagaimana. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga berfirman-Lah Tuhan Allah kepada Salomo, oleh karena yang kau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan dan nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atas namaku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku memberikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Kalau saya renungkan firman Tuhan ini, mungkin kita bisa juga merenungkannya. Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi
Dia meminta hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Hikmat dan kepintaran, hikmat dan pengertian dia meminta Salomo kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berikan bonus 3, itu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Kalau kita bisa membaca juga ke kisah Salomo, bahwa dia raja yang terkaya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sampai dia membangun bait Allah, seluruh lantai-lantainya ini dilapis dengan emas, dinding-dindingnya, tembok-temboknya, semua emas murni. Itu karena bukan kekuatan Salomo, bukan, tapi karena Tuhan berkenan kepada Salomo. Itu raja yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada saat ini yang menjadi berkat bagi kita, itu definisi firman Tuhan ini, hampir semuanya kita ini dikatakan boleh menjadi raja. Semuanya kita raja, semuanya kita pemimpin. Mungkin kita awali dulu dari kepemimpinan yang terkecil dulu. Kerajaan kita terkecil itu dalam satu keluarga. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apabila kita seperti Raja Salomo yang mengerti akan dia mau kebawa kemana itu bangsa Israel nantinya. Demikian juga hidup kita pada saat ini. Apabila kita menjadi kepala rumah tangga, ataupun ibu rumah tangga, ataupun calon ibu rumah tangga, ataupun calon kepala rumah tangga, semuanya kita akan menjadi raja. Itu menjadi beban bagi kita hari-hari ini. Akan mau kita bawa kemana keluarga ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari, di sini Salomo telah mengajarkan kita. Dia mengajak seluruh anggota bangsa itu, kepala-kepala itulah diajak Salomo. Demikian kita hari-hari ini. Mari kita mengajak keluarga-keluarga kita. Ada berapa orang kita dalam satu keluarga? Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mulai dari saat ini kita belajar bagaimana kita mencari Tuhan, bagaimana meninggalkan kenyamanan hidup kita, bagaimana kita mencari bukit pengorbanannya Tuhan itu, saudara yang kasih Tuhan hari-hari ini. Seperti saya katakan, itu dalam kerajaan terkecil itu keluarga. Mari kita ajarkan keluarga kita, anak-anak kita, untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena kita tidak tahu besok apa masih bisa kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak tahu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Tapi ini menjadi tugas kita sebagai pemimpin, tanggung jawab kita membawa keluarga ini di hadapan Tuhan. Menjadi keluarga yang benar-benar yang takut akan Tuhan. Yang artinya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bawa keluarga kita belajar untuk berdoa. Mungkin sesimpel-simpel aja lah mungkin. Tidak usah dulu mungkin ada persekutuan doa, tapi kalau bisa tidak apa-apa. Tapi yang artinya continue hari-hari hidup kita, boleh kita berdoa. Bangun tidur kita berdoa, mau tidur kita berdoa. Kita ajarkan buat anak-anak kita tuh bagaimana menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena kita tahu kalau seperti Salomo di sini, dia seorang raja, tapi dia tidak memakai pemikirannya. Gampang aja sebenarnya, kekuatannya, tentaranya banyak. Mungkin dia perusahaan-perusahaan banyak. Seperti mungkin kita bayangkan bangsa ini, seorang presiden menyuruh para menteri-menterinya, menyuruh para gubernurnya, wali kota, bupati, sampai terendah, semuanya diajak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana? Karena presiden tahu dia tidak bisa memikul sendiri bangsa ini, membuat maju bangsa ini karena pertolongan Tuhan. Jadi demikian kita pada hari-hari ini, kita harus tahu kita bawa kemana keluarga kita. Sesudah kita tinggalkan kenyamanan hidup kita, kita mencari pengorbanan Tuhan, bukit pengorbanannya. Seperti dalam gereja ini ada beberapa kegiatan ibadah yang mungkin bisa kita ikuti. Saudara, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama doa fajar yang setiap hari Minggu, malam Minggu, hari Minggu ya, Minggu sama hari Rabu, saudara yang kasih Tuhan. Nah, di situ bisa kita bertemu, kita bisa menyangkal diri, dan kita bisa bertemu dengan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi keluhan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih, dalam setiap kegiatan ibadah kita. Itu bukit pengorbanan. Itu juga bisa dikatakan di gereja ini juga ada kul setiap hari Selasa. Mari juga kita bersama-sama. Seperti kalau kita bisa melihat beberapa terakhir ini,
Pak Edi dari Sindang datang, ibu-ibu dari Kepayang juga datang. Mereka datang untuk mencari Tuhan di bukit pengorbanannya Tuhan. Saudara yang kasih, itu dalam setiap kegiatan ibadah kita. Itu mungkin yang ketiga di rumah doa ataupun doa pengurapan di hari Kamis. Banyak tempat-tempat kita untuk datang kepada Tuhan, ke bukit pengorbanannya. Kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita boleh meminta apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga seperti Salomo di sana, sesudah dia menemukan bukit pengorbanannya Tuhan, dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Kalau Salomo tadi persembahkan 1000, dikatakan 1000 korban bakaran. Memang tidak dijelaskan di sini sapi apa memang lembu, tidak dijelaskan, tapi yang jelas mungkin banyak. Kalau kita pada hari-hari ini, apa yang mau kita bisa korbankan untuk Tuhan? Mungkin harta kita bisa kita korbankan juga untuk Tuhan. Bisa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin juga tenaga kita bisa untuk berkorbankan untuk Tuhan. Tetapi yang jelas kita membawa korban kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca dulu di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sama-sama kita membaca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Inilah persembahan yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Salomo tadi dia punya harta, dia punya sapi mungkin 1000, dia punya lembu 1000, tapi apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan? Hanya jiwa kita, hanya tubuh ini kita saja seorang Kristus. Tapi yang berkenan, yang kudus, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Emangnya ada yang tidak kudus? Ada Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Orang berikan persembahan kepada Tuhan tidak kudus, saudara yang kasih Tuhan. Bahwa dia datang kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi tidak ada perubahan. Karena hari-hari ini kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita punya masalah, kita punya problema. Tidak mungkin kita tidak pernah sakit hati, mungkin kita tidak pernah kecewa. Seperti pagi tadi yang dibawakan Ibu Jenny firman Tuhan, itu tentang kecewa. Selagi manusia yang hidup tidak mungkin kita tidak kecewa, Bapak Ibu saudara kasihan. Tetapi apabila kita datang kepada Tuhan, ke bukit pengorbanannya Tuhan, kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan kita pegang lagi kekecewaan, jangan kita pegang lagi itu kebencian. Serahkan semuanya, dendam, amarah itu kita serahkan. Sehingga biarlah yang berkuasa Tuhan di sana, saudara yang kasih Tuhan. Kita pulang dari tempat ini, kita tidak ada menyimpan lagi benci, kecewa, dendam, itu tidak ada lagi, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Itu saya katakan, itu yang dikatakan persembahan yang kudus, yang harum. Tapi apabila memang pulang dari tempat ini, hidup kita masih tetap tidak berubah. Benci kemarin masih ada sampai kita pulang juga masih benci. Kecewa kemarin, setelah kita bawa sama Tuhan, pulang masih kecewa. Itu bukan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Apabila kita tidak memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bakal hadir. Tetapi di sini dikatakan Salomo, Tuhan hadir kepada Salomo. Tuhan hadir bagi kita apabila menyerahkan sepenuhnya hidup kita dengan hati yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita serahkan. Biarlah Tuhan berkuasa. Kita serahkan kehidupan keluarga kita. Kita serahkan seluruh kehidupan anak kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu apalah tenaga kita, saudara yang kasih, apa kekuatan kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mungkin uang kita banyak, itu tidak menjadi andalan. Tidak bisa uang bisa menyambung nyawa. Kalau memang Tuhan telah menginginkan nyawa orang itu, dia akan juga berangkat, Bapak Ibu saudara yang kasih. Yang artinya semuanya itu memang menjadi persembahan yang benar, yang harum di hadapan Tuhan. Kita berikanlah yang terbaik, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, seperti Salomo di ayat 7, dia berkata, ya, Tuhan berbicara kepada Salomo, dan pada hari ini juga, apabila kita sudah menyerahkan
hidup kita datang dan rindu untuk Tuhan. Bahkan juga kita sudah memberikan persembahan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan hadir bagi kita, dia berbicara, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, percaya kita pada hari ini bahwa ini bukit pengorbanannya Tuhan. Ini bait sucinya Tuhan. Ini tempat kudusnya Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Makanya kita datang dari rumah kita, saudara yang kasih Tuhan, untuk percaya bahwa kita harus bisa bertemu dengan Tuhan. Oke, selanjutnya di sini dikatakan bagaimana Tuhan memberkati Salomo. Demikian juga kita. Tuhan memberikan apa yang diminta Salomo. Demikian kita pada hari ini. Mari kita minta hikmat dan pengertian. Kalau kita bisa memiliki hikmat dan pengertian, bahwa kalau kita tahu hikmat dan pengertian itu suatu karunia. Itu karunia dari Tuhan, saudara yang kasih. Mari kita baca dulu dalam Amsal 9 ayat 10. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sama-sama kita membaca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Itu hikmat itu berarti kita harus takut akan Tuhan. Takut kita mengerti. Langkah kita harus berpikir dulu, tidak kita gegabah melakukan segala sesuatu. Itu yang diminta Salomo. Bukan karena dia raja, asal mungkin dia buat peraturan sendiri, bukan. Tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Demikian kita juga hari-hari ini. Bagaimana kita membawa keluarga kita itu, kita minta hikmat dari Tuhan. Kita minta hikmat. Kalau karena pemikiran kita, anakku harus kayak gini, anakku harus bisa kayak gini, itu tidak mungkin, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kalau bukan keinginan Tuhan. Marilah kita minta hikmat itu kepada Tuhan dan pengertian. Kadang-kadang masalah pengertian ini juga bisa menjadi kendala juga, saudara yang kasih Tuhan. Apabila memang dalam pengertian itu bisa dikatakan IQ-nya mungkin tinggi, itulah dikatakan tadi kasih karunia. Karunia itu memang orang-orangnya IQ tinggi mungkin gampang mendapat segala sesuatu pengertian. Nah, mungkin ibu-ibu guru mungkin ada di sini yang bisa mengerti bagaimana kalau orang-orang mungkin yang susah diajar, berulang kali diajar, diulang-ulang, tapi itu juga tidak mengerti. Memang itu sangat sulit. Karena memang ya daya pikirnya memang kurang. Jadi hari-hari ini marilah apabila kita sadar bahwa kita siapa di dalam Tuhan, marilah apabila kita memang kurang, kita harus belajar. Belajarlah. Belajar. Seperti menghafal, kita menghafal. Mungkin daya pemikiran kita tidak tangkap seperti orang-orang, mungkin orang bijaksana, pintar di sana, tapi kita harus memang tekun. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di sini? Sesudah Salomo meminta hikmat dan pengertian itu, Tuhan memberikannya. Tuhan mengabulkan doanya, dan demikian kita hari-hari ini. Apabila kita minta hikmat dan pengertian, Tuhan akan mengabulkannya buat kita saudara yang kasih Tuhan. Bahkan melebihi apa yang kita minta. Seperti Salomo, 3 bonus yang diberikannya kepadanya, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan harta bendanya berlimpah-limpah. Apa yang kita pikirkan lagi dalam hidup ini? Kunci utamanya tadi, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kita yang kudus, kita serahkan di hadapan Tuhan. Jangan bercela. Bisa kita bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada hari ini mungkin inilah firman Tuhan yang bisa sampaikan, tetapi menjadi kunci utamanya bagi kita. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sudah datang di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Saya katakan tadi bahwa inilah ruang Maha Kudusnya Tuhan, bahwa disinilah tempat pengorbanannya Tuhan, disinilah tempatnya Tuhan. Kita sudah datang dari rumah kita masing-masing, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, membawa masalah. Kita sudah serahkan sepenuhnya jiwa roh kita ke hadapan Tuhan. Dan hari-hari ini dikatakan di ayat 5 ini, dikatakan kembali saudara, di ayat 7 tadi katakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apabila Tuhan telah bertemu kita pada hari ini, apabila Dia sudah berada dalam kehidupan kita pada saat ini, tinggal kita meminta, saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, minta apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Mari
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa Roh-Nya telah bekerja atas kita pada saat ini, sehingga pulang dari tempat ini semuanya akan dikuduskan Tuhan, semuanya akan diberkati. Berkat ini akan berlimpah mengalir dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah menggenapi firman-Nya buat Salomo. Tuhan telah memberikan hikmat dan kepengertian itu yang luar biasa kepada Salomo. Demikian kita, sehingga Tuhan berikan bonus, 3 bonus yang diberikan Tuhan: kekayaan, kemurahan, dan kemuliaan. Semuanya sudah dilengkap Bapak Ibu saudara yang kasih, demikian pada saat ini bagi kita. Jadi mungkin demikianlah firman Tuhan yang bisa sampaikan pada saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Semoga kita diberkati. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan telah berbicara atas kami pada saat ini Bapa. Kau telah berkata-kata Tuhan, agar kami jadikan kami sebagai Salomo-Salomo akhir zaman Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin akhir zaman Tuhan Yesus, yang boleh memimpin keluarga kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, dalam nama Yesus Kristus Bapa, dalam nama Yesus Kristus aku serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Aku telah berhenti berkata-kata Tuhan buat jemaat-Mu, buat umat-Mu pada saat ini Bapa. Yalah, pada saat itu Tuhan Engkau berkata-kata buat mereka Tuhan. Aku tidak sampai Tuhan, tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi sepenuhnya isi hati-Mu buat mereka Tuhan. Tapi aku percaya Kau Roh Kudus akan berkata-kata buat mereka Tuhan. Kau Roh Kudus akan memuaskan hidup mereka pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Pak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan setelah kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Dan sebelumnya kita satukan hati kita di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya ya Yesus. Syukurlah Bapa Shandi Jesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Biarkan setiap kami Bapa lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu, meminta hikmat yang daripadamu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan apa yang kami beri, layakkan ya Tuhan, agar semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan, itulah yang menjadi bagian kami. Dan setelahnya Tuhan, Kau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarin bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab
Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau Kau izinkan kami boleh bersama-sama untuk beribadah, itu semua karena anugerah, karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Kau juga akan terus menyertai kami, untuk kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Mari kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala virus yang ada di bangsa ini, di kota ini Tuhan, kami perintahkannya dan diam di dalam nama Yesus. Dijauhkan seluruhnya dari setiap kehidupan kami umat-umat-Mu tempat ini Bapa, sehingga kami akan melihat kami terus boleh beribadah, kami terus boleh beribadah Tuhan, sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami di awan-awan yang permai Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan hamba-Mu Pak Manula yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pekerjaannya, dalam pelayannya, istri dan anak-anaknya, dalam sekolah anak-anaknya, kuliahnya. Tuhan Engkau juga memberkati setiap kebutuhan apapun jadi keperluan hamba-Mu. Tuhan Engkau cukupkan, sertai dalam setiap pelayanannya Bapa, pekerjaannya Bapa. Tangan Tuhan yang terus berkarya atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih juga kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, juga keempat wakilnya, Pak Danin Tumiwa, Pak Johan Handoyo, Pak Paul Tuhan, dan juga Pak Arwianto Cokro. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau terus menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu nih Bapa. Dari gembala juga seluruh wakilnya, Engkau berikan umur panjang, berikan kesehatan, pemeliharaan dari sorga nyata atas hamba-hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk hari ini Tuhan, juga untuk gembala rayon 13 kami Bapak Irfan Jonathan Bapak. Berkati hamba-Mu Tuhan, kami mengarahkan tangan kami, mengarahkan hati kami berdoa. Biarkan pengurapan dari sorga terus mengalir atas hamba-Mu. Kuasa sorga menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan, dalam mengembalakan rakyat 13 yang di Bengkulu Tuhan, bahkan sampai ke Sumatera Selatan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga Tuhan untuk acara hari ini dalam pesta pernikahan daripada putra daripada hamba-Mu Tuhan. Biarkan Engkau juga memberikan cuaca yang baik, cuaca yang indah, cuaca yang terang Tuhan. Tidak ada badai, tidak ada banjir Tuhan, tapi semuanya Tuhan Engkau sendiri yang terus menyertai acara hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak
Hengki Christian yang hari ini sedang ada di Bengkulu juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, anak, istri, dan seluruh keluarga besarnya. Tuhan, Engkau menjaga dan melindungi. Berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Tangan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Terima kasih ya, kami mengucap syukur Tuhan hari ini, kami yang boleh melayani-Mu, baik itu worship leader, pemain musik, singer Tuhan, usher, kolektan, dan juga untuk soundman, pemandu proyektor, semuanya Tuhan, kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan tetap memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau tak menjaga dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati presiden kami, wakil presiden kami Tuhan. Oh, Engkau berikan kesehatan senantiasa atas hamba-Mu yang telah Engkau pilih untuk memimpin bangsa ini Bapa. Berkati juga setiap gubernur, bupati Tuhan, lurah, camat, RT, dan RW semua di bangsa ini, semua dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. Kami berdoa mereka juga bersiap menjaga bangsa ini dari ancaman-ancaman yang ada Bapa. Mari berkati mereka Tuhan, berkati seluruhnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Juga umat-umat-Mu yang telah memberikan persembahan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati seluruhnya Bapa. Apa yang telah persembahkan, Engkau gantikan dengan 100 kali lipat ganda umat-umat-Mu Bapa. Mari mereka yang sedang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Mereka yang kekurangan Tuhan cukupi. Mereka yang berbeban berat, hari ini Tuhan melepaskan beban mereka, sehingga mereka pulang dari tempat ini dengan sukacita daripada sorga mengalir atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, tuntun kami dalam perjalanan kami, baik yang jauh maupun yang dekat, semua dalam pemeliharaan-Mu, dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita dari sorga mengalir atas hidupmu. Terimalah itu di dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang sudah diberkati katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari libur.